Baik, sebelum kita bicara pada topik pembahasan yang utama, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai company profile PT Tawada Graha. Bentar, saya akan share. Sudah masuk share screen saya. Baik, sudah masuk share screen-nya. Saya akan menjelaskan sedikit company profile dari PT Tawada Graha itu sendiri. Jadi, PT Tawada Graha dalam memulai bisnisnya dan melakukan bisnisnya, terutama di alat-alat NDT, videoskop, analytical instrument atau XRF yang bisa kita sebut, dan juga mikroskop, itu adalah sebuah proses bisnis yang sudah sejak 1991 PT Tawada Graha berjalan dan berkantor pusat di Jakarta, lalu kemudian berkantor cabang di Surabaya. PT Tawada Graha sudah memiliki banyak relasi, baik BUMN maupun pihak swasta. Jadi seperti satu contohnya adalah di bagian jasa, yaitu ada seperti PJIT maupun lab, di energi dan sumber daya alam seperti power gen, oil and gas, dan sebagainya. Lalu juga ada transportasi, kendaraan, aviasi, marine, dan kereta api. Kemudian untuk di pemerintahan dan edukasi, kita sudah memiliki relasi di riset, lembaga, pendidikan tinggi, untuk sektor logam seperti produk logam, EPC, maupun fabrikasi. Lalu juga yang terakhir di produk konsumen, seperti makanan, minuman, farmasi, kemasan plastik, dan sebagainya. Kemudian, tak kalah pentingnya, dari PT Tawada Graha sendiri di dalam bisnisnya, PT Tawada Graha memiliki beberapa tim yang selalu mensupport PT Tawada Graha dalam melayani customer dengan maksimal. Seperti tim NDT RVI, Analytical Instrument, Microscope, Sales Support, dan di sini ada Business Support, lalu juga Service. Service sendiri di sini sudah berdiri, sudah ada di Indonesia. Jadi apabila nanti Bapak Ibu yang atau Bapak yang sudah memiliki atau belum memiliki, tak perlu khawatir apabila ada kendala terhadap alat Bapak Ibu semua, Bapak tidak perlu lagi untuk mengirim ke luar negeri, karena saat ini di Indonesia kami di PT Tawada Graha sendiri sudah ada untuk case-case yang sifatnya memang masih tergolong masih bisa kita selesaikan di Indonesia. Kemudian Bapak juga sebagai wujud kepedulian kami kepada customer, kami coba untuk selalu peduli Pak terhadap apapun kendala-kendala ataupun case-case Bapak di lapangan. Dan kita coba selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Bapak, dan kami akan coba memberikan solusi teknis sesuai dengan kemampuan dan aplikasi yang memang Bapak benar-benar butuhkan dengan rasa integritas yang tinggi dan kualitas yang pastinya kami akan sertakan dengan semoga bisa Bapak terpenuhi secara penjelasan dan solusi yang kami berikan. Dan tak perlu khawatir, TP Tawada Graha selalu menjunjung tinggi sifatnya adalah purna jual. Jadi tidak hanya untuk menjual saja, tapi sifat purna jual ini adalah Bapak nggak perlu khawatir ketika Bapak beli alat kita ataupun Bapak memiliki kendala terhadap alat kita atau lupa penggunaannya, Bapak bisa langsung hubungi kami secara langsung ataupun via video call ataupun email. Dan saya akan memberikan informasi kepada Bapak, untuk saat ini PT Tawada Graha sudah lebih dekat dengan Bapak Ibu semua, yaitu kami saat ini sudah memiliki sosial media, yang dimana di sosial media itu terdapat di Facebook, di Twitter, maupun juga bisa Bapak di Instagram. Jadi, jika memang Bapak kesulitan untuk menghubungi kami ataupun personal secara PT Tawada Graha, Bapak bisa langsung bisa cek di sosial media kami di PT Tawada Graha. Bapak coba bisa cari aja. Di situ kita coba buat hadir lebih dekat dengan Bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan singkat company profile PT Tawada Graha, dan tak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan utama kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Wibowo. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak Alam. Saya akan coba melanjutkan presentasi untuk Olympus Omniscan X3 Ultrasonic, Phase Ray, dan Total Focusing Method. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan dulu dari di mana Omniscan Phase Ray ini sudah lama, sudah ada di khususnya untuk dunia NDT. Pertama itu launching pada tahun 2000, yang di mana Olympus mengeluarkan Omniscan Phase Ray seri MX. Yang di mana MX ini adalah instrumen Phase Ray portable yang bertenaga baterai pertama di dunia pada saat itu, dan MX juga sebagai alat pertama yang memadukan metode Phase Ray dan TFD untuk inspeksi secara simultan. Selanjutnya di tahun 2011, Olympus mengembangkan produknya untuk keluarga Omniscan ini sendiri, yaitu MX2. Dari MX2 ini adalah perkembangan lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu Omniscan MX, sebagai acuan pengguna Phase Ray di dunia, yang hingga saat ini sudah cukup banyak terjual di dunia, dan populasinya untuk di Indonesia itu kurang lebih 80%. Nanti mungkin Bapak bisa cek untuk di populasi alat Phase Ray MX2 ini, dan ini juga masih aktif digunakan khususnya pada untuk inspeksi-inspeksi. Lalu selanjutnya di tahun 2019, Omniscan meluncurkan produk terbaru yaitu seri X3, yang dimana ini adalah generasi teranyar dengan perbaikan terhadap elektronik yang lebih cepat, jadi khususnya lebih ke prosesornya, untuk dari layar jernih dengan resolusi tinggi dan data 25 GB per file. Jadi bisa dibilang untuk data sebesar ini untuk satu file bisa dikonversikan kalau kita melakukan scan las itu bisa sepanjang 10 meter, ataupun kita melakukan pemetaan korosi itu sekitar 12 meter persegi. Dan juga di X3 ini sudah dilengkapi fitur TFM yang dimana ini adalah fitur terbaru, dan juga ada WiFi untuk Ingress Protection sudah 65 dan sudah melewati militer standar, dan semua aksesoris yang sebelumnya dipakai di MX2 ini bisa digunakan di X3, jadi tidak perlu khawatir, ini sudah kompatibel dengan alat X3. Dan di sini Olympus tidak hanya mendukung dari segi alat saja, jadi di sini Olympus juga mendukung dari segi aksesoris, yaitu contohnya probe. Jadi untuk semua aplikasi dari welding, corrosion, hingga contoh untuk di composite seperti itu, ini untuk Olympus sangat mendukung dan cukup banyak beberapa probe yang dirilis Olympus untuk mendukung aplikasi-aplikasi tersebut. Tidak hanya probe, jadi di sini juga ada scanner. Ini contoh untuk di weld inspection. Jadi ada dia untuk yang small pipe, contoh di sini Cobra scanner. Di sini untuk manual scanner ada HSMT compact, HSMT flag, sampai Versamos. Untuk di semi automatic ada XM scanner, dan full automatic ada Stirover dan Weld Rover. Dan untuk di corrosion inspection, Olympus juga mendukung untuk scannernya, seperti di sini ada Flexofoam. Flexofoam ini khusus untuk di area-area elbow yang sebelumnya kita hanya bisa mengecek per spot. Dan di sini untuk manual scanner kita ada chain scanner, glider scanner, hydrofoam, serta Versamos. Untuk di semi automatic kita ada map scanner, dan full automatic kita ada Stirover dan map rover. Baik, kita akan coba mengerucut masuk ke Omniscan X3 ini. Gimana sih untuk dari segi ketangguhannya dan juga untuk beberapa spesifikasinya, perbedaan dengan di seri ataupun generasi sebelumnya. Pertama, untuk Omniscan X3 sudah IP65 dan sudah melewati uji militer standar, yang dimana sudah tersertifikasi IP65, dia jadi 65 ini tahan terhadap debu dan air, water jet. Jadi kesimpulannya, alat ini digunakan di outdoor dalam kondisi hujan tidak akan masalah, yang penting perangkat elektroniknya semuanya tertutup. Lalu di sini ada 25 GB untuk penyimpanan satu file data. Jadi yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, jadi satu
file sebesar 25 GB ini setara seperti 10 meter melakukan scanning untuk welding, area welding, dan juga untuk melakukan pemetaan korosi sebesar 13 meter persegi. Dan di sini juga sudah dilengkapi hot swap battery, di mana hot swap battery ini sangat memudahkan nantinya penggunaan atau pengoperasian di lapangan ketika misalkan baterai utama ini sudah mulai lowbat, Bapak tidak perlu khawatir alat ini akan mati. Jadi dengan hot swap battery ini bisa ditanggulangi untuk hal-hal seperti itu. Lalu selanjutnya ada recyclable cooling fin fan, yang dimana ini adalah fitur terbaru di X3. Ini tujuannya adalah untuk menghindari atau meminimalisir overheating dari alat ini yang nantinya akan mempengaruhi dari kinerja alat ini. Jadi ini adalah seperti pendingin, kipas pendingin pada Omniscan X3 ini yang nantinya fungsinya untuk menghindari alat ini terjadi hang. Ini untuk anatomi dari Omniscan X3 ini sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ada GPS-nya. Cuman kalau untuk GPS ini hanya seri-seri tertentu, hanya ada di negara tertentu. Kalau untuk yang dipasarkan di Indonesia itu belum ada. Di sini sudah ada folding stand, dan juga di sini ada cooling fan-nya berada di belakang, dan ini bisa dilepas secara mudah. Lalu kalau untuk dari tampak depannya, kita bisa melihat dengan lebar 10.16 inch, dan ini sudah touchscreen, dan di sini juga ada untuk handle untuk kita bawa keluar ataupun kita memudahkan untuk alat ini dibawa secara portable. Dan di sini juga dilengkapi knob untuk memudahkan akses, misalkan kita ingin merubah settingan. Dan di sini stand ini bisa dibentuk ataupun diposisikan tidak hanya satu, tapi di sini bisa kita sesuaikan nantinya dengan kebutuhan ataupun gaya si user pada saat di lapangan. Di sini kalau kita melihat dari tampak ke atas, di sini kita lihat ada untuk LEMO konektor, yaitu ini sebagai encoder, dan di sini ada channel UT, ada 2 grup, dan di sini ada channel untuk phase relay-nya dan juga alarm output. Kita bicara ke sisi samping. Di sisi sampingnya di sini ada 2 port USB, 1 Ethernet, dan ini SD card slot. Di sini juga kita bisa lihat ini ada hidden wireless dongle. Jadi memang untuk wireless dongle ini nanti fungsinya adalah ketika kita menghubungkan dengan Olympus Cloud, misalkan alat ini dipakai di jauh, di tempat yang jauh di lapangan, dan satu sisi tim yang berada di kantor ingin membutuhkan report secara cepat, ini bisa kita akses dengan menggunakan wireless dongle yang nantinya akan dikirim ke Olympus Cloud. Lalu di sini ada slot untuk baterai, ada 2, dan ada HDMI output. Baik, di sini untuk Omniscan X3, jadi Olympus tidak hanya mengembangkan dari sisi hardware saja, di sini juga untuk Olympus juga mengembangkan dari sisi softwarenya. Yang pertama, di sini setiap unit X3 sudah termasuk dengan AM software. AM software ini adalah yang berfungsi memperlihatkan secara visualitas sensitivitas TFM berdasarkan mode setting yang nantinya akan digunakan oleh operator sesuai dengan aplikasi yang nantinya akan digunakan. Jadi secara mudahnya AM software ini adalah simulator yang dimana si operator sebelum kita melakukan pekerjaan, kita bisa melihat setup-nya apakah penetrasi dari ultrasound ini sudah tepat sasaran mengenai objek yang nantinya akan dicek pada saat aplikasi di lapangan. Selanjutnya, di sini X3 juga sudah termasuk dengan OmniPC, yaitu adalah software untuk melakukan setup seperti scan plan, analisa, serta report. Jadi perbedaannya dengan generasi sebelumnya, seperti MX2, kalau MX2 untuk software dari scan plan serta analisanya ataupun reportnya itu berbeda. Misalkan yang di MX2 untuk scan untuk membuat setupnya dia menggunakan Entity Setup Builder,
dan untuk reportnya menggunakan OmniPC. Namun di X3 ini sudah dilakukan pengembangan, jadi dalam satu software ini Bapak atau Ibu nantinya bisa melakukan setup, scan pen, analisa, dan juga pelaporan hasil inspeksi. Selanjutnya untuk di optional software advance, di sini Omniscan mengembangkan yang sebelumnya kalau kita tahu adalah TomoView, namun kalau di X3 ini sekarang namanya Wellsite. Ini fungsinya untuk mengakuisisi analisa serta membuat report inspeksi termasuk visualisasi secara 3D. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat mengenai total focusing method, di mana ini adalah metode baru yang diadopsi pada Omniscan X3. Jadi TFM atau Total Focusing Method ini adalah algoritma yang berfungsi menghitung waktu perambatan gelombang longitudinal ataupun transversal dan menampilkan visualisasi di alat. Langkah awal adalah FMC atau Full Metric Capture. Jadi FMC ini adalah sebelum terjadi TFM, ini adalah FMC atau Full Metric Capture. Ini yang akan membuat nantinya visualisasi yaitu TFM. Jadi FMC ini adalah gelombang transmit dan receive dapat dikondisikan dalam beberapa pilihan mode. Misal TT ini adalah transfer, triple T, 4T, dan LL longitudinal. Jadi di mana setiap teknik ini memiliki kelebihan untuk aplikasi yang nantinya akan digunakan. Contoh misalkan dengan teknik ini, dengan mode ini, nanti si user akan lebih mudah mengidentifikasi jenis cacat apa yang terjadi, contoh pada las-lasan, seperti itu. Lalu M-Software yang memperlihatkan secara visual sensitivitas TFM berdasarkan mode dan setting yang berbeda agar operator dapat mengetahui mode settingan dan yang paling tepat untuk aplikasinya. Yang sudah tadi saya sebutkan, ini untuk memudahkan simulator sebelum kita melakukan inspeksi pada saat kita melakukan setup untuk alat ini. Baik, untuk Omniscan X3 ini ada 3 varian. Mungkin perbedaannya kalau di Omniscan di generasi sebelumnya itu Omniscan MX2. Omniscan MX2 menggunakan modul. Kalau untuk X3 ini tidak ada modul ya Bapak Ibu. Jadi memang setiap seperti ini misalkan kita bicara untuk prosesornya ini berbeda-beda untuk 1664 PR, 16128 PR, dan 3218 PR. Jadi memang ini beda-beda untuk unitnya. Tidak satu unit modulnya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Baik, tidak hanya mengembangkan alat, aksesoris, ataupun scanner, jadi Olympus dan Tawada berkomitmen untuk memperbaiki atau mengedepankan mengenai technical support. Bisa kita sebutkan mengenai purna jualnya. Jadi tidak perlu khawatir, kami untuk Tawada sendiri langsung diawasi dan kami juga langsung bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli yang ada di Olympus seperti Bapak Dennis Chai, di mana adalah Bapak Dennis Chai ini memulai karir sebagai operator PJIT dan sangat familiar menggunakan PSRE sejak tahun 2006. Selanjutnya Pak Prasan Gedam, beliau ini adalah level 3 untuk PAUT dari Olympus yang dimana berpengalaman di PJIT selama 4 tahun. Dan untuk di Tawada sendiri, kami juga didukung oleh Bapak Danang Jarut Sukoco, yang dimana beliau adalah konsultan teknis Tawada dan memulai karir sebagai technical support engineer di Tawada dengan pengalaman PSRE sejak tahun 2011. Dan juga di sini kita didukung oleh tim service yaitu Bapak Himawan Rianto, yang dimana beliau ini adalah untuk service engineer Tawada sejak 2011 dan telah beberapa kali melakukan pelatihan service perbaikan alat Advanced PA di pabrikan Olympus sendiri. Jadi tidak perlu khawatir, alat yang sudah Bapak beli nantinya di kami misalkan terjadi kendala dan ingin istilahnya kalibrasi ataupun kita perbaiki, kita langsung tangani Pak, dan ini kita benar-benar diawasi oleh Olympus mengenai dari hal spare part ataupun cara pengerjaannya seperti itu. Baik, jadi untuk Omniscan sendiri, di mana di sini sudah istilahnya sangat familiar dari operator.
Contohnya untuk operator sertifikasi, yang dimana Omniscan adalah salah satu platform instrumen phase array yang paling umum digunakan lembaga pelatihan sertifikasi di internasional maupun nasional. Yang dimana 80% operator level 2 untuk phase array akrab dan sudah familiar menggunakan Omniscan, sehingga memudahkan pemiliknya untuk memperoleh operator yang berpengalaman dan juga bersertifikasi. Ini sudah cukup banyak bisa ditemui di lapangan. Dan ini juga untuk Omniscan ini juga sudah banyak personil level 3 yang mengenal dan menggunakan untuk pembuatan prosedur operasi yang seringkali terkait pada inspeksi las-lasan. Jadi Bapak atau Ibu bisa lakukan survei mengenai alat kami untuk alat Omniscan ini, bagaimana cara penggunaan ataupun populasinya, seperti itu Pak. Jadi sudah cukup banyak digunakan oleh operator yang sudah tersertifikasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk di sesi saya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, kembali lagi dengan saya Danang Jarod Sukoco sebagai konsultan teknis di Advanced NDT untuk Bench Olympus. Di sini kita akan bahas singkat mengenai Omniscan X3 dan juga sebuah kemampuan yang mana total focusing method ini saat ini sedang ramai dibicarakan, di mana total focusing method ini adalah sebuah teknologi yang digadang-gadang mampu dijadikan sebuah solusi yang mana phase array itu perlu banyak pertimbangan dan perlunya banyak teknik di dalam phase array, tapi bisa diakomodir dengan total focusing method. Oke, TFM. Sebelum kita mengenal mengenai TFM itu termasuk phase array dan juga UT konvensional, itu adalah sebuah basic prinsip di mana basicnya adalah ultrasonic testing. Berbeda dengan phase array, berbeda juga dengan ultrasonic testing konvensional. TFM ini bermula dari sebuah teknik yaitu FMC. FMC adalah full metric capture, sedangkan TFM itu sendiri adalah total focusing method. Bedanya adalah di sini, sebelum terjadinya proses TFM, itu ada proses yang disebut dengan FMC. FMC adalah sebuah pengontrol gelombang yang dikeluarkan oleh probe untuk ditransmisikan ke dalam sebuah material. Sedangkan TFM itu adalah penggabungan data, penggabungan raw data yang didapat dari FMC untuk menghasilkan sebuah tampilan gambar. Bisa kita lihat di video yang atas, FMC itu adalah sebuah proses di mana sebagai salah satu contoh di sini adalah kita ada satu buah proses di mana proses yang kita gunakan di sini ada 6 elemen aktif yang saat ini kita gunakan. Di mana FMC ini akan mentransmisikan gelombang ultrasonik, dan saat gelombang ultrasonik itu direfleksikan oleh sebuah void atau bahkan back wall, itu elemen sisanya itu akan menghasilkan sebuah signal A-scan. Signal A-scan ini akan terus diperoleh dari elemen-elemen berikutnya, yaitu di elemen kedua ketika ditransmisikan oleh gelombang ultrasonik dan direfleksikan kembali, maka elemen pertama sampai dengan elemen ke-6 ini akan menghasilkan 6 signal A-scan. Begitu seterusnya, elemen ketiga, terus kemudian elemen keempat, elemen kelima, dan juga elemen keenam. Sehingga ketika kita menggunakan 6 elemen probe di dalam total focusing method atau di dalam FMC, kita akan mendapatkan total 36 buah E-scan. Di mana E-scan ini nanti akan diolah menjadi sebuah color coding. Berbeda dengan phase array itu ketika kita gunakan 6 elemen probe, maka hanya 6 signal A-scan yang didapat. Kemudian, apa itu FMC? Apa itu TFM? TFM adalah total focusing method, di mana ketika kita sudah mendapatkan sebuah raw data dari
FMC, TFM ini adalah sebuah algoritma yang mana algoritma ini akan mengolah data dari raw data yang diperoleh dari FMC untuk menjadi tampilan sebuah gambar. Yang mana raw data ini akan diambil sesuai dengan mode yang akan kita gunakan tadi. Tadi mode yang ada di dalam TFM itu secara umum itu ada dua, yaitu mode pulse echo dan juga mode self tandem. Di mana nanti kita akan jelaskan singkat bagaimana TFM ini itu mempunyai mode pulse echo dan juga self tandem dan apa fungsi dari masing-masingnya. Kemudian setelah dilakukan algoritma di dalam software, TFM ini akan menghasilkan satu buah tampilan gambar dengan high resolution di setiap pixelnya, sehingga menghasilkan sebuah tampilan gambar yang lebih detail dan bisa lebih sensitif dibandingkan dengan PAUD. Kemudian di dalam Omniscan X3, ini adalah satu buah keunggulan yang dimiliki Omniscan X3. Dan sekali lagi, hanya di Omniscan X3, di mana fitur software Acoustic Influence Map, ini adalah sebuah fitur yang dirancang untuk mensimulasikan pancaran gelombang yang dapat membantu user untuk mengetahui mode terbaik yang digunakan dan disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Jadi dengan Acoustic Influence Map, itu memungkinkan user itu memilih sebuah area yang akan dideteksi dengan menggunakan mode TFM. Jadi nanti setiap mode TFM yang di-apply di dalam sebuah FMC nanti akan ditunjukkan di dalam Acoustic Influence Map, area sensitif mana yang bisa di-cover oleh teknik TFM ini. Tadi kita mengatakan bahwa TFM ini secara umum mempunyai dua mode, yaitu pertama adalah mode pulse echo. Mode pulse echo ini terdiri dari gelombang longitudinal dan juga transversal. Nanti sama juga dengan mode self tandem, dia juga memiliki longitudinal dan juga transversal. Hanya saja perbedaannya di sini, mode pulse echo ini sangat umum dan sangat biasa kita ketahui di PAUD. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 mode dalam pulse echo, yaitu longitudinal, transversal, dan juga 4 kali transversal. Ini adalah modenya longitudinal, transversal, dan 4 kali transversal. Selanjutnya, mode yang kedua, di dalam TFM ini ada mode kombinasi yang berupa self tandem, di mana ini akan mengkombinasikan antara longitudinal wave dan juga shear wave atau longitudinal wave dengan transversal wave, yang mana pantulan dari backwall material tersebut itu akan bisa dikombinasi sehingga secara algoritma itu akan bisa menangkap cacat di dalam posisi-posisi tertentu yang kemungkinan tidak bisa di-cover dengan baik oleh Phaser. Di mana di sini secara umum ada 7 mode self tandem yang kita bisa apply di dalam TFM. Sehingga dengan adanya total 10 mode di dalam TFM, itu kita bisa dipastikan untuk mendeteksi cacat-cacat yang ada umum di dalam welding. Bahkan kita bisa mendeteksi cacat-cacat yang ada di bawah atau di dalam cacat. Jadi cacat di dalam cacat, contohnya pitting under corrosion. Jadi ada pitting di dalam corrosion, terus kemudian ada lagi contohnya preferential well corrosion, yang mana dulu preferential well corrosion itu adalah sebuah cacat yang itu bisa dideteksi hanya dengan mode TFD, cuman sekarang TFM itu kita pernah trial dan kita pernah coba bisa menangkap preferential well corrosion ataupun root corrosion di bawah welding itu dengan baik. Jadi, benefit yang ada di dalam Omniscan X3 itu adalah hasil gambar yang akan lebih mudah dianalisa karena hasil gambar di sini adalah high resolution,
Di sini nanti akan ada color palette yang bisa dipilih untuk memudahkan analisa dan juga untuk tampilan yang lebih baik. Kemudian di dalam TFM tidak perlu memasukkan nilai focusing position. Ini yang membedakan antara, lagi-lagi ini yang membedakan antara TFM dengan PAUT. PAUT itu kita tidak bisa mendeteksi, kita bisa mendeteksi cacat itu dengan detail saat kita memasukkan depth focusing di posisi tertentu. Namun di dalam TFM ini di dalam range depth yang kita pilih dengan menggunakan AIM software, kita bisa menangkap cacat dengan fokus dalam range depth tersebut. Kemudian dengan adanya hasil tampilan gambar yang lebih baik, di TFM juga dilengkapi dengan kursor-kursor yang digunakan untuk sizing cacat. Sehingga dengan adanya gambar yang lebih baik, maka kita bisa meningkatkan pengukuran cacat. Dan juga akhirnya geometri cacat akan bisa di-cover dengan baik untuk memudahkan menganalisa karakteristik daripada cacat. Kita lihat sebuah live demo antara perbedaan antara PAUT dan TFM. Jadi live demo ini akan memberikan gambaran yang simple, yang sangat singkat, gambaran mengenai apa itu PAUT dan TFM itu dikembangkannya dari sisi mana. Oke, saat ini kita lihat, saat ini di dalam layar kita bisa melihat sebuah tampilan, yaitu di sebelah kiri, itu adalah tampilan dari Omniscan MX2, yang itu kita sebut dengan Face Array. Dan juga nanti di sebelah kanan kita juga bisa melihat ada sebuah tampilan Omniscan X3 ataupun TFM. Di dalam tampilan ini, kita bisa melihat bahwa Omniscan MX2 yang biasa kita gunakan itu dengan color palette yang sama yang saya gunakan, yaitu by amplitude, untuk supaya nanti bisa kita lihat perbedaannya. Sekarang kita akan coba dulu saya gunakan sebuah calibration block. Saya gunakan tentunya sebuah sampel yang sudah dibuat artificial defect-nya, yang nanti saya akan tunjukkan artificial defect-nya setelah di dalam gambar ini tampil sebuah indikasi cacat. Bisa diperhatikan di sebelah kiri di Omniscan MX2, saya scanning di sebelah kanan di Omniscan MX2 atau di Face Array, maka kita bisa lihat adanya sebuah back wall daripada material. Jadi yang bertanda merah ini adalah back wall daripada material. Terus kemudian ketika saya geser, saya melihat sebuah indikasi cacat yang ada di dalam Face Array. Sehingga saya melihat indikasi cacat, sehingga di dalam Face Array saya tidak melihat back wall daripada indikasi back wall setelah indikasi cacat tersebut. Padahal di sini kalau kita lihat ini adalah satu buah side drill hole. Oke, saya akan freeze. Oke, ketika saya freeze dan kemudian tampilan saya kembalikan kepada tampilan di layar Face Array setelah scan. Kemudian di sebelah kiri kita bisa bandingkan
layar Omniscan X3. Layar Omniscan X3 di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan layar X3 yang mana di sini sudah tampil back wall daripada material. Terus ketika saya cari sebuah cacat di sini, dan saya temukan satu buah cacat di sini, oke, di sini kemudian saya freeze. Di dalam Omniscan X3 kita temukan ternyata di cacat yang sama kita temukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indikasi cacat yang ada di sini, dan ini back wall daripada material tetap terdeteksi. Berbeda dengan Omniscan MX2 atau phase array, dia hanya mendeteksi satu cacat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di Omniscan X3 itu ketika elemen pertama mentransmisikan gelombang ultrasonik, maka elemen pertama sampai dengan elemen terakhir itu akan menangkap gelombang ultrasonik sehingga menghasilkan scan. Dan di sini contohnya ini ada 16 elemen yang saya gunakan, sehingga dibandingkan dengan 16 elemen yang saya gunakan di phase array, TFM ini menangkap data lebih banyak dibandingkan phase array. Dan coba kita lihat di dalam spesimen yang saya gunakan di sini. Di sini ternyata Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 set drill hole. Sehingga di TFM ini 7 set drill hole ini bisa tertangkap dengan baik termasuk back wall material. Tapi di dalam phase array hanya tampil satu saja. Kenapa? Karena di phase array ini dia hanya menangkap satu yang ada persis di bawah daripada aktif elemen yang direfleksikan. Kemudian kita coba kembali ke tampilan phase array. Ini adalah tampilan sebuah corrosion di phase array, yaitu ada sebuah tampilan korosi. Nanti saya kembali lagi, saya akan membandingkan dengan TFM dan saya akan menunjukkan hasilnya, hasil daripada korosi tersebut. Ini saya freeze, kemudian tampilannya saya buat di sectoral scan. Oke, tampilan corrosion. Di dalam TFM, kembali lagi kita lihat di sebelah kiri, layar yang sebelah kiri. Di layar sebelah kiri, kita lihat di sini ada corrosion. Kemudian kita freeze. Bisa dilihat dalam tampilan phase array, di sini ada satu buah corrosion, yaitu corrosion material yang mana terjadi penipisan di sini, dan juga TFM itu juga sama, menunjukkan adanya penipisan di sini. Namun, di dalam TFM ini ada satu buah indikasi pitting, yang mana di sini pitting ini kalau kita lihat di dalam materialnya, korosi itu adalah ini. Dan juga ternyata ada indikasi pitting under corrosion. Nah, pitting under corrosion ini yang kemungkinan bisa tidak terdeteksi dengan phase array. Kenapa? Karena phase array ini akan fokus terhadap back wall corrosion dari material. Dan di sini adalah gelombang ultrasonik yang paling banyak ditangkap, namun pitting corrosion ini sulit sekali untuk ditangkap. Di situ, kemudian next.
Ini adalah sampel cacat pitting. Saya freeze. Sorry, ini cacat porosity. Dan kita bandingkan cacat porosity yang bisa ditangkap dengan TFM. Di dalam phase array kita hanya menangkap 4 buah cacat porosity, namun di dalam TFM ternyata lebih dari 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ada porosity yang ada di lebih dari 4 yang ada di bawahnya cacat-cacat paling atas. Itu lagi-lagi PEUT itu hanya menangkap refleksi gelombang ultrasonik yang persis ada di bawah gelombangnya. Namun di TFM itu dia bisa menangkap cacat, bahkan cacat itu yang ada di bawah cacat yang lainnya. Oke, seperti itu penjelasan singkat antara phase array dengan PEUT, dan kemudian saya kembali ke screen yang sebelumnya. Ada satu buah video mengenai produk Omniscan X3. Kita lihat videonya. Jadi Omniscan X3 terdiri dari 3 modul yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian Omniscan X3 itu sangat ergonomi, terdiri dari 2 UT channel dan juga I/O port. Dan juga Omniscan X3 dilengkapi dengan anchor point yang memudahkan bagi inspektor untuk membawa ke segala kondisi. Omniscan X3 juga certified IP65 dan juga dilengkapi dengan fan untuk menghindari overheating. Omniscan X3 mempunyai sebuah panel yang berisi dongle untuk wireless, termasuk USB, dan juga ada HDMI output dan juga optional untuk SD card. Omniscan X3 juga dilengkapi dengan hot swap baterai yang memungkinkan untuk penggantian baterai tanpa harus mematikan alatnya. Omniscan X3 dilengkapi dengan HD resolution dan juga knob untuk memudahkan dalam membuat adjustment saat scan plan dilakukan. Lagi-lagi, Omniscan X3 tidak pernah meninggalkan generasi sebelumnya, yaitu Omniscan X3 menampilkan sebuah database yang berupa probe, weights, dan juga sebuah scan plan yang sangat mudah. Dan juga improve untuk fast calibration, di mana akan sangat dirasakan berbeda antara kalibrasi Omniscan X3 dengan generasi sebelumnya. Dan juga tampilan yang HD, memungkinkan Omniscan X3 mendeteksi cacat lebih detail untuk cacat-cacat yang kecil. Omniscan X3 ini keunggulan daripada TFM, dan juga ada AIM software yang sangat penting untuk sebuah inspektor menentukan area sensitif yang akan dilakukan. Omniscan X3 juga dilengkapi dengan 4 grup mode TFM yang bisa kita pilih dan kita tampilkan secara simultan untuk mengakomodir cacat. Inilah Omniscan X3. Dia terdiri dari TOFD, phase array, dan juga keunggulannya TFM yang merupakan one-stop solution yang dipersembahkan dari Olympus. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf Bapak Ibu semua atas kekurangan dan juga kesalahan kami dalam menyampaikan materi ataupun secara perkataan yang tidak sesuai. Mohon maaf dari kami, dan demikian acara webinar pada kesempatan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi Pak.